Dalam dunia ini, semua makhluk terlahir dengan gamanya masing-masing. Ada yang terlahir cantik, tampan, banyak uang dan jabatan yang tinggi, dan sebagainya. Tetapi ada juga yang terlahir dalam keadaan yang kurang menyenangkan. Salah satunya seperti orang yang mengalami gangguan jiwa. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa seorang yang mengalami gangguan jiwa diakibatkan dari beberapa hal yang berasal dari luar faktor kelahiran. Misalnya saja, karena permasalahan yang dihadapi terlalu berat bagi mereka. Dan dalam agama Buddha, setelah suatu makhluk meninggal, maka akan terlahir kembali sesuai dengan karma yang telah diperbuat. Nah, bagaimana dengan orang yang mengalami gangguan jiwa? Kemanakah mereka akan terlahir kembali? Semuanya akan dikupas tuntas dalam talkshow pada malam ini. Saudara-saudara, para pandita dan upasaka-upasika sekalian, selamat malam dan namo buddhaya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan selamat, terjauhkan dari paparan virus COVID-19 ya, dan malapetaka yang lain. Semoga kita semua selalu sehat lahirnya, sehat batinnya, selalu hidupnya rukun, baik di rumah, di tempat kerja, tempat belajar, dan sebagainya. Semoga kita selalu dalam lindungan Sang Tiratana. Salam buat Romo Ratna Surya Widya, karena beliau sahabat saya sejak tahun 60-an. Ya, pada waktu kita sama-sama di Perhimpunan Buddhis Indonesia. Jadi tahun 60 sudah kenal dengan beliau. Ya, pada waktu kita berdua masih mahasiswa. Kemudian kita bercimpung juga sebagai pendiri atau inisiator dan pengurus pertama dari Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, Magga Budi, yang namanya dulu Pawat Budi. Ya, kita semua belajar bersama-sama, tetapi saya ada di Bandung, beliau ada di Jakarta. Saya berguru ke Romo Karbono, Kemanyana Karbono, Pandita, dan Romo Surya Widya dengan Romo Widya Dharma. Jadi kita bangkit sama-sama. Tetapi yang berbeda adalah sekarang lagi saya cuci baju. Artinya apa? Ya, keburukan-burukan lama kalau bisa sekarang sudah mulai dicuci. Ya, karena apa? Usia saya baru saja masuk usia 80. Jadi Romo Widya mengatakan usia tidak lebih dari 100 tahun. Jadi tidak lama lagi saya. Karena itulah coba saya melepaskan diri ya dari keluarga, melepaskan diri dari jabatan, melepaskan diri dari kekayaan, karena rumah semua sudah ditinggal. Semua apapun juga orang mau ambil silahkan. Ya, kemudian lepas dari tepuk tangan ya. Sekarang tidak jadi selebriti, biku selebriti, ya enggak juga. Ya, semua dilepaskan. Saya coba sekarang hidup dalam kesederhanaan, hidup dalam kesahajaan, ya, dengan apa adanya. Ya, dan itu sangatlah tidak mudah. Itu menang saya dibandingkan Dr. Surya yang masih belum berani melepaskan. Sampai kapan melepaskannya belum tahu, belenggunya masih terlalu banyak. Kalau saya sudah satu persatu belenggunya dilepaskan. Cuman yang belum bisa dilepaskan belenggu kebodohan. Masih tetap bodoh. Ya, ini topik yang paling sulit saya jelaskan. Ya, tadi sudah Dr. Surya sudah menjelaskan bermacam-macam fenomena yang disebut sebagai psychological disorder. Ya, jadi sangat banyak sekali, belum behavior disorder, masih banyak sekali. Dan saya memang agak susah jawabnya, karena saya bertanya dalam hati, apakah pesertanya ini banyak yang sakit jiwa, sehingga dia ingin tahu kemana dia nanti perginya, atau yang kedua,
pesertanya itu banyak kecenderungannya sakit jiwa, sehingga dia khawatir dan takut kemana dia akan pergi akan datang, atau sehat jiwanya, ya, sehat batinnya, sehingga ingin tahu dampaknya kalau memiliki kecenderungan sakit jiwa itu bagaimana. Ya, kalau ditanya kepada batinnya kemana sakit jiwa ternyata, maka jawabannya seperti orang Jakarta bilang, mana ketehe, mana aku tahu. Karena kelahiran akan datang itu tidak bisa kita tahu kemana. Nah, hanya secara umum Dr. Widya tadi sudah menjelaskan. Untuk tahu bagaimana kondisi kehidupan kita yang lampau, lihatlah kondisi kita pada saat ini. Ya, yang lampau itu adalah kehidupan sebelum kehidupan sekarang, tetapi sejak lahir sampai dengan hari ini, atau kelahiran sebelumnya. Dan kalau kepengen tahu bagaimana kondisi kehidupan yang akan datang, lihatlah apa yang sedang Anda kerjakan pada saat ini. Itu yang sangat menentukan apa yang sedang kita kerjakan. Dan itulah yang akan kita petik. Jadi kalau kita ingin lahir di surga, ya, menurut saya tidak perlu harus mencapai kesucian dulu. Ya, karena dalam kitab suci juga dijelaskan hanya dengan mempersembahkan bunga kepada seorang biku yang ternyata beliau arahan, itu sudah bisa lahir di alam surgawi. Ya. Itu tergantung daripada apa yang kita kerjakan saat ini, keinginan kita. Tentu harapan kita adalah kehidupan akan datang itu adalah kehidupan yang membahagiakan. Kalau yang sekarang itu bisa bahagia, bisa juga tidak bahagia, bisa senang, dan itu adalah ibaratnya sama dengan Anda makan rujak. Ada manisnya, ada asamnya, ada pahitnya, ada segarnya. That's life. Karena itu apa? Be smile, senyumlah, hadapilah dengan nyaman. Ada pedesnya juga. Ya, kadang-kadang juga buahnya ada pahitnya juga. That's all. Ya, kita itu menerima apa adanya. Ya, itulah yang kita ingin tahu ke depannya seperti apa. Memang banyak cerita-cerita mengenai kehidupan, apa yang kita lakukan sekarang dan apa yang kita akan tuai petik yang akan datang. Ya, tentu kalau kita ingin usia panjang, ya seperti saya sampai sekarang dengan Dr. Widya, saya masih menang ya Dok ya, sudah 80, Anda belum ya, pasti berapa, 7 berapa? Masih belum. Kalau mudanya beliau menang, kalau tuanya saya yang menang. Ya, kalau saya ini awet tua, kalau beliau awet muda, begitu. Nah, kalau kita ingin hidup, misalnya adalah keinginan untuk usia panjang pada kehidupan yang akan datang, atau mengapa ada anak kita atau keluarga kita yang usianya pendek, ya, tentu didasarkan atas sila apa yang telah kita kerjakan pada waktu kehidupan sekarang. Kita harapkan bahwa dengan menghindari pembunuhan, ya, menghindari penyiksaan, maka kehidupan yang akan datang penuh dengan usia panjang maupun sehat. Tetapi kita tidak tahu dalam kehidupan yang sekarang pun, pada waktu dulu pun saya juga melakukan pembunuhan. Yang menyembelih ayam, waktu saya masih belum Buddhis, menyembelih ayam itu baik saja, normal saja. Karena apa? Pemahaman ajaran yang lampau berbeda dengan pemahaman ajaran yang saya anut pada saat ini. Ya, itu sangat berbeda. Nah, tentu bahwa apa yang saya lakukan pada waktu masa lampau sebelum jadi Buddhis, dengan cara membunuh ayam, membunuh bebek, menembak burung-burung dara, ya saya akui itu. Dan itu pasti harus saya terima. Terima dengan apa? Dengan sepenuh hati. Ya, bahwa apa yang saya lakukan lampau akan datang pun saya terima. Kapan itu akan dilahirkan menjadi orang yang usianya pendek, kita tidak tahu. Apakah the next line atau the next of the next life yang akan datang, kita juga tidak tahu. Diperkirakan bahwa itulah yang membuat mungkin usia saya pada waktu akan datang, kelahiran-kelahiran yang akan datang itu usianya pendek tentunya. Ya, kalau kita ingin hidup dengan kecukupan, ya, apakah itu kaya raya dan sebagainya, tentu harus menjalankan sila. Paling tidak adalah tidak mencuri, tidak korupsi, menjauhi tindakan itu, tetapi juga harus banyak
berbuat dana, memberikan bantuan dan sebagainya begitu. Nah, dua-duanya itu seperti saya katakan seperti rujak tadi, kita akan mix dengan bermacam-macam perbuatan, dan itulah warna-warni dari kehidupan kita yang akan datang. Nah, kalau kita tahu bahwa kita itu meyakini akan datang dan tahu mengenai kondisi-kondisi itu, maka kita menjauhi atau melakukan sesuatu yang bermanfaat, kebaikan, kebajikan maupun keyakinan. Karena ada orang yang membunuh karena keyakinannya. Coba lihatlah, ya, membunuh dengan bom, dengan mengatasnamakan Tuhan, atau melakukan sesuatu perbuatan buruk atas nama agamanya. Ya, itu bisa saja terjadi. Ya, kita lihat ada dalam sejarah kehidupan Sang Buddha juga, bagaimana Anggulimala melakukan perbuatan yang buruk, yang membunuh 99, ya. Cukup banyak, ya. Oleh karena apa? Oleh karena mengikuti ajaran yang salah. Toh bisa melakukan mencapai kebebasan juga pada akhirnya. Karena itulah maka kalau seseorang yang sakit jiwa, ya, apakah menjadi apa? Ya, kita jangan lupa dia tidak hidup kondisi sekarang. Sebelum-sebelumnya sudah berapa ratus kali kehidupan yang dia sendiri juga melakukan perbuatan baik, bajik, menjalankan dana, sila, tapi mungkin dalam kehidupan sekarang ada hal-hal yang dia tidak bisa atasi. Seperti Patacara itu, bagaimana dia mendadak ada kematian daripada anaknya, ya, saat berturut-turut sehingga dia shock pikirannya. Kebetulan juga saya menemukan kasus semacam itu, tapi saya bersyukur orangnya tidak gila. Ya, anaknya satu persatu meninggal, dan baru saja anaknya juga yang nomor 1 juga meninggal. Dia juga goncang begitu. Nah, tugas kita bagi yang hidup adalah meneguhkan, menyadarkan, tetapi tidaklah mudah. Kita selalu merasakan kalau lagi nasib yang tidak baik, ada karma-karma buruk yang kita terima, selalu mengatakan, kenapa ini saya terima begini? Kenapa saya terima? Tetapi kalau karma-karma baik gitu, kusala kamanya itu kita terima dengan baik, mengapa kita tidak mengatakan, kenapa bukan dia yang menerima karma baik? Selalu dilupakan bahwa dua, karma baik, karma buruk itu selalu menjadi bunga daripada kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Tentu dengan harapan bahwa dengan kita tidak menjalankan perbuatan-perbuatan yang menurunkan atau menghilangkan kesadaran, apakah itu menggunakan narkoba atau minuman keras, atau yang paling buruk itu menggunakan sabu-sabu, ataupun yang lebih buruk lagi misalnya candu. Kalau candu sekarang sudah jarang orang nyeret itu, ya. Tapi dengan kita melanggar sila yang kelima, ya, itu bisa terjadi bahwa akan berakibat bahwa kita itu mempunyai mental disorder, ya. Apakah itu bodoh, apakah itu mempunyai kelainan jiwa, atau ada karma buruk yang muncul yang sehingga mengakibatkan dia mentally disorder tadi, kejadian mendadak yang membuat dia itu sangat terpukul sehingga jiwanya itu bisa terganggu, tidak kurang itu. Jadi, nah, tentu dengan kita memahami dharma, memahami hukum-hukum karma itu, maka kita itu merasa takut untuk melakukan perbuatan buruk. Tetapi kita harus menerima bahwa mungkin sebelum kita mengetahui ajaran yang benar, ajaran dharma itu, kita telah melakukan perbuatan buruk. Saya mengakui, kalau saya hitung itu, waduh, cukup banyak perbuatan buruk yang pernah saya lakukan pada waktu saya belum mengenal dharma itu. Ya. Dan itu harus kita terima, apapun juga yang terjadi. Menjadi apa kehidupan akan datang pun kita tidak tahu, apakah berdampak kehidupan akan datang atau akan datang yang keberapa, itu juga tidak jelas. Tentu kita harapannya adalah pada saat ini mumpung saya masih hidup, ya, maka saya coba
karena mencoba untuk meneguhkan keyakinan kepada hukum Kama, kepada Sang Tiratana. Kedua, kebaikan dan kebajikan itu kita tambah-tambah dengan menyadari hal-hal yang buruk. Oleh karena kita di dalam kehidupan itu tidak lepas daripada loba, serakah, ya, ingin lebih bagus, ingin lebih enak, ingin lebih nyaman, ya, tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Ya, saya sendiri menjadi biku karena waktu itu loba terus, sehingga apa, ditunda. Kemelekatan terhadap keluarga, terhadap pekerjaan, rezeki yang terus-menerus datang. Akhirnya saya diingatkan oleh Bante Panyawaro, ingat lo ya, sampai kapan? Bante Kantidaro mengatakan, sampai kapan ini cari duit? Gak ada habisnya loh. Terikat dengan keluarga, gak ada habisnya loh. Kemudian Bante Panyawaro mengingatkan juga, ya awas loh, nanti setelah umur 70 jadi biku, gak bisa diterima di organisasi Sangga Theravada Indonesia. Nah ya sudahlah, menjelang 70 ya sudah, langsung aja masuk. Karena apa? Kalau enggak, katanya next life menjadi anggota biku di STI itu. Ya, akhirnya keputusan itu harus saya ambil. Ya. Nah, saudara sekalian, bahwa seperti sekarang itu kondisi pandemi yang merenggut banyak sahabat-sahabat kita, kerabat kita, ya, maka itu seringkali akan menimbulkan apa? Depresi, ketakutan, khawatir, was-was, dan tidak ada obatnya lagi. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita itu meneguhkan dan meyakininya bahwa yang bisa kita terhindar dari pandemi itu bukan karena khawatir, takut, was-was dan sebagainya, karena itu akan menurunkan kekebalan tubuh kita, antibodi kita. Tetapi kita harus meningkatkan hormon-hormon kekuatan, dan dokter bisa menjelaskan itu 4 macam hormon yang bisa kita tingkatkan agar kita terjauhkan dari virus itu. Tidak lain adalah dengan kesadaran. Dengan meditasi itu kita tenang, kita waspada, kita terjauhkan dari, apalagi saya pada saat ini ya mengasuh 140 orang dalam wihara ini, terdiri pada 4 biku, Samanera 50, Atasilaninya 50, dan masih ada 40 calon mahasiswa yang sebentar lagi mau ditabiskan jadi Samanera dan Atasilani. Sungguh hal-hal yang berat sekali. Kalau sampai satu saja kena, ya dampaknya adalah seluruh akan kena. Nah, kalau itu saya menjadi khawatir, takut, was-was, tidak percaya diri, tidak bisa tidur, maka dampaknya adalah saya akan menderita. Dan itu adalah salah satu disorder dalam mentally kalau kita menghadapi sesuatu. Karena dulu waktu masih kerja, saya sering stres oleh karena menghadapi serikat buruh. Ya. Ditekan oleh atasan, ditekan oleh serikat buruh, kadang-kadang memang maknya itu kumat. Oleh karena itulah maka kekuatan mental spiritual itu sangat penting kita miliki. Agar apa? Agar kekuatan tubuh ya itu akan bisa terjaga dengan baik. Kita tidak tahu. Nah, seperti dokter tadi mengatakan bahwa orang yang sakit jiwa, katakanlah gila ya, dokter itu paling banyak itu kasus-kasus di rumah sakit jiwa. Mereka tidak mempunyai tekad atau niat untuk berbuat buruk. Ya, benar itu dok. Katanya orang gila itu tidak kena virus. Karena apa? Yang pertama, dia tidak pakai masker, makan seadanya. Tapi tidak ada orang yang mendekati dia. Orang selalu menjauh dari dia. Tidak ada 2 orang gila gandengan tangan jalan-jalan ngobrol. 2 orang ketemu kemudian pakai ciuman sampai rangkulan juga nggak ada. Katanya orang sakit jiwa itu sangat jauh dari pandemi ini. Tapi saya baca dari tulisan dari seorang dokter psikiater juga, ternyata banyak juga orang sakit jiwa yang terkena pandemi juga, tapi beritanya tidak banyak. Nah,
Jadi kesehatan mental ini sangat penting sekali. Kesehatan mental akan berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Karena itu kalau tubuh kita sakit tetapi mental spiritual kita kokoh, maka itu masih bisa diatasi dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau seorang itu sakit jiwa, melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan membunuh dan sebagainya, itu secara hukum pidana pun tidak bisa dihukum. Karena tidak ada niat, tidak bisa merencanakan. Di dunia ini saja mereka tidak bisa dihukum. Tentu dalam kehidupan yang akan datang, karma buruknya mungkin tidak terlihat karena tidak ada niat. Karena cita dan cetana itu harus ada pada dia. Saya tidak yakin bahwa orang gila itu bertelanjang, kemudian melakukan ngomongannya kasar, maki-maki orang lain, bukan karena niat, oleh karena memang disorder. Ya, itu adalah dampak daripada karma buruk yang harus dipetiknya. Tapi dia tidak menanam karma buruk oleh karena tidak ada niatan sama sekali untuk melakukan tindakan-tindakan itu. Menurut saya begitu. Ya. Tapi who knows? Tetapi kan kita tahu bahwa sebelum kelahiran yang sekarang pun sudah beratus kali kelahiran yang lampau. Yang ada perbuatan baiknya, ada perbuatan buruknya, yang tentu itu berdampak yang harus dia selesaikan. Dia petik dalam kehidupan yang akan datang. Tidak selalu bahwa apa yang kita lakukan sekarang berdampak kepada the real next life itu. Tetapi mungkin terpisah-pisah dalam karma-karma buruk maupun karma-karma baik di dalam kehidupan-kehidupan yang akan datang. Tentu bahwa kita melihat bahwa saya tidak mau gila. Saya tidak mau mempunyai mental disorder. Karena itu apa? Saya harus memahami mengenai hukum karma, memahami mengenai hidup dan kehidupan ini, dan kemudian menjaga kewaspadaan dan kesadaran. Ya. Kita selalu hidup secara optimis, kita selalu bersosialisasi dengan banyak orang, kita selalu bergembira, baik dalam kondisi senang maupun kondisi susah, kita terima dengan sebaik-baiknya dengan perasaan yang optimis. Itu yang akan mengakibatkan hormon-hormon endorfin kita itu akan kuat, sehingga apa? Terjauhkan dari virus COVID yang selalu bertransmisi dengan lebih berat itu pada saat ini. Nah, inilah yang menurut saya yang kita harus lakukan, ya, menjaga mentalitas, mental spiritualitas kita agar selalu apa? Kokoh, kuat, waspada, dan selalu berbuat kebajikan demi kebahagiaan orang banyak. Itulah sementara kita yang bisa saya ungkapkan, dan mungkin tanya jawab bisa kita lakukan. Terima kasih.